Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih wa sallim tasliman katsira. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala raja di atas segala para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap penglihatan yang jauh. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini insya Allah Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah pandang kita dengan pandangan ampunan. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Kenapa? Berkah daripada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Salawat serta salam tak lupa saya sampaikan, kita haturkan. Salawat dan salam diikat dengan cinta yang istimewa kepada sang baginda alam, seorang manusia yang teramat mulia, seorang manusia yang teramat indah, yang kata-katanya lebih indah keadilan kepada Milea. Seorang manusia yang teramat sabar, yang sabarnya melebihi sabarnya Fahri yang main di ayat-ayat cinta 2. Seorang manusia yang telah membawa kita dari zamannya Umar bin Khattab sampai guru kita Masya Allah yang paling ngetop, dari zamannya Utsman bin Affan sampai yang depan yang ceramah insya Allah yang paling tampan. Seorang manusia yang telah membawa kita dari umatnya minaz zulumati ilan nur, dari umatnya zaman kebodohan, dari nggak tahu apa-apaan sampai zamannya yang sekarang terang benderang dengan ilmu ini. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi telah kita baca pembacaan riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan di dalam kitab maulidnya, madhihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al-karun wa isyaratun wa antal maksud. Tadi telah kita sama-sama baca pembacaan Maulid Ad-Dibai, sebagaimana sang pengarang Syekh Abdurrahman Ad-Dibai sendiri mengatakan, madhihuka qasirun, orang-orang yang pengen muji Nabi dengan qasidahnya, dengan sholawatnya, dengan pembacaan maulidnya. Semua orang yang pengen muji Rasulullah
Sampai Syekh Abdurrahman Adibai, orang yang bikin maulid ini, mengatakan apa? Orang yang mau muji Rasulullah gak bakal mampu mengucapkan Rasulullah secara hakikat. Kenapa? Wa wasifuka atizun, bahwa sesungguhnya Rasulullah gak bakal bisa yang namanya Nabi Muhammad itu digambarkan secara kata-kata. Bahkan orang yang paling tahu, kenal sejarah mengenai Rasulullah, pasti suatu saat dia bakal tahu cerita terbaru dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Al-kaunu isyaratun, semua keindahan yang ada di dunia hanya satu, menggambarkan beliau bahwasanya antal maksud, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa atyabu min kalam tarakatu ainun, wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa atyabu min kalam tarakatu ainun, ya Rasulullah, semua keindahan yang ada di muka bumi ini tidak lain, semuanya kalah dengan pesona Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, bahkan wanita-wanita dari zamannya Nabi Adam hingga nanti di yaumil qiyamah, mereka yang mana jika mereka melahirkan, tidak akan ada seseorang wanita yang melahirkan seorang anak yang lebih mulia dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, diciptakan tanpa memiliki kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan Rasulullah diciptakan sesuai dengan pesanan beliau, sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Kira-kira kalau diciptain sesuai sama yang kita mau, enak banget apa kagak? Enak. Yang kulitnya rada gelap, minta putihin dikit. Yang hidungnya rada minta mancungin. Itu Rasulullah diciptakan, dikatakan di dalam syair, seakan-akan Nabi itu diciptain sesuai dengan pesanan Nabi, sesuai apa yang Nabi inginkan. Makanya Rasulullah kalau kita gambarin secara hakikat itu secara kata-kata nggak bakal bisa. Sebagaimana ada satu syair, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Di Maulid Ad-Dibai dijelaskan bahwasanya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Di Maulid Simtudurar wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan dibalik. Kalau di Burdah, fakan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Menjelaskan bahwa semuanya itu menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia terbaik dari segi rupanya, wujudnya, dan juga akhlaknya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi rupanya dijelaskan oleh Sayyidina Jabir ibn Tumrah, wajahnya Rasulullah dikatakan nawalani sallallahu alaihi wasallam, nawartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin takbirah fa anzuru ila wajhi wa anzuru ila al-qamari fa wajhi ahsana min al-qamari. Sayyidina Jabir ibn Tumrah ketika duduk bareng Rasulullah ketika malam purnama, Nabi memandang Rasulullah. Setelah Nabi mandang, yaitu Sayyidina Jabir ibn Tumrah memandang Rasulullah, setelah itu memandang bulan, apa beliau katakan? Saya hampir ketukar yang mana Rasulullah, yang mana bulan. Karena kenapa? Sama-sama indah. Tapi apa beliau katakan? Fawajhi ahsan minal qamari. Tapi Rasulullah ketika aku pandang wajahnya itu lebih indah daripada bulan purnama. Makanya kalau anak zaman sekarang kalau lagi galau, lagi bete, ya kan, denger lagu, ya kan, denger yang macem-macem, dia nyari pemandangan yang indah, dia pergi ke laut, melihat matahari terbenam, itu anak zaman sekarang. Tapi kalau kita orangnya cinta sama Rasulullah, kita cukup dengar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tenang orang yang punya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan lagi tadi wajahnya Rasulullah, tangannya Rasulullah dijelaskan oleh
Sayyidina Abu Abdul Aswad, bahwasanya beliau katakan nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah, bahwasanya satu ketika Nabi pernah mengulurkan tangannya kepadaku. Maka apa yang beliau katakan? Nawalani sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tangannya Rasulullah itu lebih sejuk dan lebih lembut daripada kapas. Bahkan Sayyidina Abbas mengatakan, ma masastu hariran wala dibajan aliyat min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tangannya Rasulullah, aku nggak pernah nyentuh sutra manapun yang lebih lembut daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keringatnya Rasulullah diceritakan di satu kisah, bahwasanya dulu di Madinah ada orang cewek mau nikah. Ini cewek mau nikah karena ekonominya menengah ke bawah, akhirnya ngadu ke Rasulullah. Kenapa? Karena nggak mampu beli parfum. Ini wanita mau nikah nggak mampu beli parfum, akhirnya ngadu ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sang ayah ngadu, ya Rasulullah, diceritakan masalahnya ini, saya punya anak mau nikah, tapi saya nggak punya parfum ya Rasulullah. Akhirnya gimana? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi katakan khudul qarurah, coba ambilkan saya sebuah wadah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diambilkan sebuah wadah, ibarat kata kalau kita botol, ketika diambilin botol di hadapan Rasulullah, itu Nabi mercikin keringat beliau sedikit, dipercikin keringatnya Rasulullah. Akhirnya Nabi bilang, nih ihmil, nih bawa pulang keringat. Akhirnya ketika hari H pernikahan sang wanita, ketika dibaurkan itu keringat Rasulullah, satu Madinah nyium harumnya, saudara. Satu Madinah. Tapi kan cewek nggak boleh pakai parfum banyak-banyak. Cewek kan kalau pakai parfum banyak-banyak, fahiyah zaniyah, 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 dikatakan seakan-akan berzina di dalam satu riwayat. Tapi kenapa ini boleh? Pada hakikatnya ini bukan wangi dari wanita tersebut, akan daripada ini wangi adalah wangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Tadi kita bahas khalqan, wujudnya Rasulullah. Khuluqan, akhlaknya Rasulullah adalah akhlak yang paling indah. Satu ketika bahwasanya ada seorang sahabat, dulu kan sahabat sering ngasih hadiah ke Rasulullah. Ada satu orang sahabat ngasih hadiah ke Rasulullah, bawain anggur ke rumah Rasulullah. Ketika itu sahabat lagi bikin majelis, lagi ada perkumpulan sahabat, dibawain anggur. Ketika dibawain anggur, Nabi makan satu, anggurnya dimakan sama Nabi Muhammad. Dimakan lagi dua, dimakan lagi tiga, dimakan terus sama Nabi Muhammad sampai habis. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau nggak kayak biasanya ya Rasulullah. Biasanya engkau kalau ada makanan dibagi-bagi, nggak dimakan sendirian. Akhirnya ketika orang yang ngasih anggur pulang, Nabi bilang apaan? Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi anggurnya asem, ntar kalau ente makan wajah ente berubah. Akhirnya biar aneh yang makan sendiri. Saking apa? Menjaga perasaan orang yang ngasih hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu udah ada cukup bagi kita punya idola baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah nih yang bocah-bocah K-pop. Nah, nggak usah, udah kalau punya idola cukup atuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada orang yang mulia, lisan yang paling mulia kecuali lisan itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Pengen hajatnya digabul, banyak salawat. Pengen dosa diampunin, perbanyak salawat. Pengen tujuannya, cita-citanya tercapai, banyak salawat. Pengen banyak rezeki, banyak salawat. Semuanya ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu cukup idola kita cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita cinta sama Rasulullah? Kita cintain keluarganya baginda Nabi Muhammad.